Baiklah, pada sesi ini kita akan membahas aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari modul 7, bila diberikan contoh masalah pembelajaran dalam PJJ, Anda diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan penerapan teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah kualitas, kuantitas, dan relevansi pendidikan paling sedikit 80% benar. Yang kedua, menjelaskan sistem peluncuran PJJ yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 paling sedikit 80% benar. Baiklah, kita masuk pada kegiatan belajar 1, yaitu kualitas, kuantitas, dan relevansi. Keraguan terhadap kualitas PJJ diasosiasikan dengan besarnya jumlah peserta didik, seperti halnya keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tatap muka. Bila jumlah peserta didik dalam satu kelas melebihi standar yang ditentukan, maka akan muncul keraguan atas efektivitas pembelajarannya. Jawaban penyelenggara PJJ yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti hasil penelitian yang mengatakan bahwa lulusan PJJ lebih rendah dari lulusan tatap muka tampaknya dianggap masih belum cukup. Untuk menepis keraguan tersebut, para pakar mulai melakukan analisis dan deskripsi terhadap penggunaan berbagai macam media pembelajaran, baik dalam pendidikan tatap muka maupun PJJ. Media pembelajaran tersebut dikembangkan oleh tim pakar yang menguasai isi pelajaran dan keterampilan desain pembelajaran, serta didukung oleh ahli media dan ahli grafis sehingga menghasilkan bahan pembelajaran yang terverifikasi akurasi isinya dan terverifikasi pula penerapan pedagogi di dalamnya. Prinsip yang sama digunakan pula dalam pengembangan bahan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, maka keraguan akan kualitas pembelajaran melalui PJJ dapat dihilangkan setidaknya terkurangi secara signifikan. Di sisi lain, peran PJJ dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tidak terbantahkan. Penerapan teknologi pendidikan yang berbasiskan teori-teori komunikasi telah memungkinkan terbentuknya apresiasi para pakar pendidikan dan masyarakat luas. Next, kegiatan belajar 2, yaitu sistem peluncuran. Aplikasi teknologi pendidikan diterapkan dalam menentukan model peluncuran pendidikan jarak jauh. Ada 5 model peluncuran, yaitu yang pertama, model peluncuran konvensional. Model ini menggunakan metode tradisional dalam penyampaian materi seperti buku, teks, dan bahan cetak. Meskipun tidak memanfaatkan teknologi modern, model ini tetap relevan di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Penggunaan pos atau pengiriman materi secara langsung kepada peserta didik menjadi ciri khas dari model ini. Yang kedua, model peluncuran berbasis komputer. Model ini mengandalkan penggunaan komputer sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Materi ajar dapat disampaikan melalui CD-ROM, software pendidikan, atau aplikasi komputer lainnya. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan bantuan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pendidikan. Yang ketiga, model peluncuran berbasis internet atau intranet. Model ini memanfaatkan jaringan internet untuk menyampaikan materi ajar dan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Pembelajaran dilakukan melalui platform daring seperti Google Classroom, Zoom, atau aplikasi e-learning lainnya. Model ini memungkinkan akses yang lebih luas dan interaksi real-time antara peserta didik dan pengajar. Yang keempat, model peluncuran blended learning. Model blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Dalam model ini, sebagian materi diajarkan secara langsung di kelas, sementara sisanya dilakukan melalui platform online. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan memanfaatkan kelebihan kedua metode, sehingga peserta didik dapat belajar dengan cara yang lebih variatif. Dan yang kelima, model peluncuran intensif dan mentoring. Model ini melibatkan pengalaman praktis di lapangan melalui program magang atau mentoring. Peserta didik mendapatkan bimbingan langsung dari mentor atau profesional di bidangnya sambil tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh. Model ini sangat cocok untuk pendidikan vokasi dan meningkatkan keterampilan praktis siswa. Pemilihan model peluncuran tersebut disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan setting lingkungan pembelajaran yang tersedia. Tidak mustahil pengelola pendidikan jarak jauh memilih kombinasi dari beberapa model di antara 5 model peluncuran tersebut. Pilihan pengelola PJJ dianggap tepat bila manajebil dan terbukti efektif. Mungkin cukup sekian pembahasan pada sesi ini mengenai aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Sekian dan terima kasih.